Oke, halo teman-teman, jumpa lagi di channel Badar Tekno. Pada kesempatan kali ini, kita akan lebih mengenal apa sih itu milis dan bagaimana cara membuat programnya gitu. Nah, di sini saya menggunakan Arduino Uno dan satu buah breadboard, satu buah push button, dua buah LED, dan beberapa kabel jumper. Nah, di sini kita akan membuat program. Jika ditekan, lampu ini akan menyala. Jika tidak ditekan atau tidak ditekan seperti ini, dia lampu LED ini akan mati gitu. Nah, lampu LED yang sebelah kiri dia akan nyala terus, berkedip terus dengan menggunakan milis gitu. Jadi program yang di sini tidak akan terganggu ya, push button ini. Kalau menggunakan delay kan dia akan terjeda gitu kalau menggunakan delay. Kalau kita menggunakan milis, dia nggak terjeda, dia akan bekerja sepersekian detik untuk mengerjakan push button ini. Jadi dia akan standby menerima perintah dari push button untuk menyalakan lampu LED ini. Oke, nah sekarang kita pasang dulu kabel jumpernya. Yang pertama-tama groundnya kita pasang dulu. Ini ground. Yang belum tahu, yang dari sini ke sini itu nyambung ya, dari ini nyambung, sedangkan yang di atas, yang dari bawah ke atas itu baru nyambung. Kalau yang dari kiri ke kanan nggak nyambung gitu ya. Yang ini ya kita sambungkan ke ground dari Arduino seperti ini, keluar. Lalu yang sebelah kanan, nih kaki kanan dari push button kita hubungkan ke ground juga, kita ambil dari sini. Oke. Lalu kaki yang kiri dari push button kita hubungkan ke pin 9 seperti ini ya, ke pin 9. Ini kan pin 8 nih, pin 8 9 seperti ini. Oke, ini salah, pin 10, pin 9 seperti ini ya. Lalu yang positifnya LED sebelah kanan kita kasih kabel jumper, lalu kita hubungkan ke pin 10 dari Arduino. Oke, lalu kita ambil satu buah kabel jumper lagi. LED sebelah kiri kita hubungkan ke pin 11. Nah, seperti ini ya cara pemasangannya. Oke, seperti ini. Jadi langsung saja kita buat programnya. Ini dia aplikasinya. Lalu kita new project. Nah, seperti ini kita buat void loop, void setup. Void setup kita kasih per awalnya, lalu void loopnya, void loop. Ini program yang wajib ya, nggak boleh kalau nggak ada ini. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai tipe data dan variabel. Jadi kalau teman-teman masih bingung, bisa tonton dulu video sebelumnya ya. Kita buat tipe datanya unsigned long, UNSIGNED LONG, long. Nah, variabelnya kita gunakan data seperti itu. Lalu di sini kita buat tipe data lagi yang bernama INT, in. Nah, terus innya kita kasih variabelnya A seperti itu ya. Nah, di sini kok dihapus. Nah, di sini kita buat data sama dengan milis. Artinya nilai milis akan disimpan pada variabel data seperti itu ya. Nah, di sini kita buat algoritmanya if, logika ya, if jika data dikurang A lebih besar atau sama dengan
1000 K, maka dia akan dieksekusi di kurung kurawal ini. Oke. Nah, apa yang mau kita lakukan? Kita buat A sama dengan data. Seperti itu ya. Data ini kan nilainya bertambah terus nih. Ketika ini kan awalnya nih, awal dinyalain ya Arduino, A ini kan bernilai 0 nih. Nah, kan kalau bernilai 0 pasti data dikurang 0 berarti dia lebih besar dari 1000 kan. Nah, dia akan masuk ke ini, ke kurung kurawal ini. Nah, di sini dia akan diubah A sama dengan data. Ketika data ini baru berjalan, dia akan menghitung. Ketika dia 100, maka A-nya sama dengan 100 gitu. Jadi kalau dia akan balik lagi ke sini, ke atas sini lagi. Jika data lebih besar dari 1000 kan awal kan di sini nih, data sama A kan setara gitu. 100 dan 100 misalkan. Nah, kalau di sini dia kan masih 1 sama 100. Jadi dia nunggu dulu sampai data ini nilainya lebih dari 1000 gitu. Dikurang A kan 100. Data dikurang 100 biar lebih besar dari 1000 gitu. Lebih besar atau sama dengan 1000 gitu. Maka program di sini akan dieksekusi lagi gitu. Nah, kalau dieksekusi lagi, nah di sini A akan sama dengan data itu. A setara dengan data gitu. Dia akan begitu berulang terus tanpa henti. Nah, di sini kita buat ininya blink. Kita akan buat blink ya. Kita buat pin mode dulu, pin mode M-nya gede ya, MODE, pin mode 10 output OUTPUT T, seperti itu. Lalu kita buat lagi, kita pakai 10 dan 11 ya, ingat tadi 10 11. Nah, yang 9-nya itu kan kita gunakan jadi push button ya. Jadi berapa tadi? 9 ya. Nah, kita jadikan input, INPUT. Push buttonnya kita jadikan input pull up. Nah, kalau teman-teman bingung apa itu pull up, kalian bisa tonton video yang sebelumnya. Sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Kalau belum tahu, jadi pull up ini kita akan menggunakan resistor internal gitu, singkatnya. Oke. Apa yang mau kita lakukan di sini? Kita akan menyalakan blink. Blinknya di bawah aja. Jadi kita buat digital write, DIGITAL WRITE, digital write 11 sama dengan B. Nah, kita buat variabel dulu sini lagi, variabel lagi yang bernama B. Nah, di sini kita buat pakai rumus yang itu tuh yang sering kita pakai. B sama dengan tanda seru B. Artinya jika jika program mengerjakan ini, maka yang awalnya B 0 akan diubah menjadi 1. Yang awalnya 1 akan diubah menjadi 0 gitu. Jadi dia digital write 11 B gitu. Dia bergantung pada B. Kalau B-nya 0 berarti low, kalau 1 berarti high gitu. Seperti itu ya, simple aja. Nah, kayaknya udah selesai nih program untuk blinknya. Coba kita compile. Berhasil, lalu kita upload. Berhasil. Kita lihat ke kameranya. Nah, itu dia. Itu dia. Oh ya, kita kan menggunakan benar. Yang ini, yang sebelah kiri dia kan kedip terus. Nah, yang sebelah kanan ketika ditekan akan nyala. Nah, ini kita kan belum buat programnya. Kita buat programnya di sini. Nah, di sini kita buat programnya. Apa nih? Kita buat variabel lagi nih. DP data push button gitu. Kita buat DP sama dengan digital read, DIGITAL
GITAL read, 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 digital read. Kalau read membaca, kalau write itu menulis, seperti itu ya, itu kan bahasa Inggris. Digital read pin berapa nih yang mau kita baca? Pin 9, seperti itu ya. Jadi dia akan membaca pin 9 dan akan ditampung pada variabel DP gitu ya. Nah, di sini kita buat algoritma push button-nya. If jika DP sama dengan 0. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membahas ya cara penggunaan push button. Ketika ditekan, dia akan bernilai 0. Ketika dilepas, dia akan bernilai 1 gitu ya. Oke. Apa nih yang mau kita lakukan ketika DP bernilai 0? Kita akan menyalakan pin berapa nih? Pin 10. Kita akan menyalakan pin 10. Pin 10-nya high. HIGH, high. Nah, jika DP ini bernilai 1 atau yang lainnya, apa nih yang mau kita lakukan? Di else. Else ini artinya jika syarat ini tidak terpenuhi atau DP-nya bukan 0, dia akan loncat ke else gitu. Nah, apa yang mau kita lakukan di else? Kita akan matikan LED-nya. Jadi kan kalau DP-nya nggak 0 atau nggak ditekan, kita matikan LED-nya jadi low. Seperti ya, seperti itu ya. Jadi low. Nah, ini programnya kita udah jadi nih. Tinggal kita compile, set, lalu kita upload. Berhasil. Kita lihat di sininya. Nah, ini dia. Kita bengkokin aja sih biar nggak silau. Nah, dia kan berkedip terus tuh, kan? Dia juga nyala. Jadi dia kayak multitasking gitu. Dia yang ini, yang sebelah LED sebelah kiri, dia bekerja independen gitu. Jadi nggak bakal keganggu sama ini. Jadi ya seperti multitasking seperti kalian main game terus dengerin musik sama ngapain gitu. Nah, itu namanya multitasking. Jadi bisa menjalankan beberapa aplikasi kalau di HP. Kalau di sini kita bisa menjalankan beberapa program dengan milis. Nah, ini apa nih? Ada error nih. Kita reset dulu. Nah, ini dia. Ketika saya tekan, dia akan nyala. Kita nggak ditekan, dia akan mati. Jadi program kita multitasking ya. Jadi yang sebelah ini kerja sendiri, yang sebelah sini kerja sendiri. Jadi nggak macet gitu. Kalau pakai delay kan, ketika dia jeda, nah jeda dia tuh nggak bakal ngapa-ngapain programnya. Dia bakal istirahat gitu. Kalau pakai delay. Nah, kalau pakai milis, dia akan bekerja terus. Dia akan mengerjakan suatu program sepersekian gitu. Oke, ini program udah jadi seperti ini ya. Mungkin cukup sekian dulu tutorial pada kesempatan kali ini. Kalau mau ada yang dipertanyakan, silakan dipertanyakan ya. Terus kalau ada yang sulit, silakan dipertanyakan. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya yang belum ya. Jangan nonton doang. Terus jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Oh iya, ada yang lupa di sini ya. A-nya kita jangan taruh di in ya. A-nya kita taruh di unsigned long. Karena kan A ini kan menampung data dari milis juga. Jadi kita taruh di unsigned long. Kalau kita taruh di in, sama aja dia akan berhenti. Jadi sebenarnya tadi bukan error,
dia itu karena datanya udah penuh makanya berhenti kayak tadi ya. Sebenarnya tadi nggak error, karena datanya udah penuh dia berhenti gitu. Upload berhasil. Jadi seperti ini ya. Oh ya, kalau teman-teman mau programnya akan saya share di kolom deskripsi. Bisa di-download secara gratis, nggak ada iklannya. Oke, sampai jumpa.